Semangat lagi, Sobat Sobat Inovasi. Inovasi. Kali ini saya bersama Bapak Sutrisno Atmadi. Beliau merupakan instruktur senior di bidang mutu dan produktivitas. Nah, Pak Trisno, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak Trisno, terkait COVID nih ya Pak ya, kan beberapa perusahaan lesu, bisnisnya tidak berjalan dengan lancar. Nah, untuk meningkatkan mental karyawan gimana nih Pak? Masih Bu Rita. Jadi kalau saya lihat sebelum saya jawab pertanyaan Bu Rita, itu dengan adanya COVID ini itu banyak waktu-waktu yang tersita, terbuang percuma waktu-waktu. Iya. Padahal kalau kita bicara waktu kita sama 24 jam. Iya. Selama ini sebelum ada COVID, waktu 24 jam itu pun banyak orang yang menggunakannya tidak efektif dan efisien. Sehingga waktu 24 jam itu ada yang makanya 20 jam, 21 jam. Iya. Kalau kita mau jujur, banyak orang berhasil menggunakan waktu lebih dari 24 jam. Loh kok bisa? Bisa, di sana mereka menggunakan waktu dengan simultan. Di samping dia jalan-jalan juga dia rekreasi dengan dengan keluarganya, interaksi dengan keluarganya dan sebagainya. Kan banyak orang tuh berhasil tapi dengan keluarganya berantakan karena apa? Nggak pernah diperhatikan dan sebagainya. Nah, dalam hal ini saya punya pemikiran bahwasanya orang yang berhasil itu orang yang bisa mengamalkan dengan efektif dan efisien. Tadi 24 jam tadi digunakan dengan efektif dan efisien. Untuk efektif dan efisien itu ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan supaya hasilnya optimum. Itu kegiatan-kegiatan mutlak yang harus dilaksanakan ada 11 kegiatan. Di antaranya tidur, di antaranya makan, di antaranya inputting data, di antaranya human relation, di antaranya menulis, belajar dan sebagainya, 11 macam. Itu 11 apa saja? Itu pernah saya tulis dalam buku namanya Basic Mentality. Itu artinya kita menggunakan dengan waktu yang baik. Nah, itu harus dilaksanakan secara terus menerus, Continue ya Pak. Continue dan dengan baik. Ada pertanyaan, loh kalau hanya pekerjaannya di 11 item bagaimana bisa menggunakan waktu 24 jam? Itu memang harus siasati. Misalnya kita perlu selama 24 jam itu perlu olahraga setengah jam. Setengah jam olahraga apa? Baru buka baju aja setengah jam. Nah, itu karena setengah jam kalau dikumpulkan selama seminggu kan 3,5 jam. Iya. 3,5 jam berarti kita selama Sabtu atau Minggu 3,5 jam olahraga. Atau rekreasi baru setengah jam juga. Iya. Setengah jam, kamu kira-kira setengah jam baru mau jalan nyalakan mobil aja. Nah, itu bisa dikumpulin. Itu teknik. Itu saya tuliskan dalam buku saya yang namanya Basic Mentality. Bagaimana mensiasati waktu yang 24 jam tadi secara efektif dan efisien. Ada waktu simultan, ada waktu yang dikumpulkan dan sebagainya. Ada 11 kegiatan supaya hasilnya cuma hidup secara paripurna. Jadi banyak orang yang berhasil tapi anaknya berantakan. Karena apa? Anaknya nggak pernah hubungan relation dengan bapaknya. Iya. Anaknya masih tidur, bapaknya pergi. Iya. Anaknya udah tidur, bapaknya baru datang. Jadi kapan relasinya? Anak-anak yang merasa nggak punya bapak jadi. Iya. Jadi berantakan. Itu contohnya. Oke. Di samping itu dengan kondisi yang COVID tadi bapaknya berita, itu waktu tadi bisa kita manfaatkan lebih efektif dan efisien lagi. Tadi kan waktu 24 jam umum. Sekarang bekerja udah di rumah. Iya. Artinya ada sisa-sisa waktu yang tidak terkendala. Jadi sahabat sekarang ini kalau kita amatin, jujur saja banyak orang waktu yang tersisa itu hanya mentelengin yang namanya gadget ya Pak, media sosial. Anaknya sono pakai main gadget sendiri, bapaknya main gadget sendiri. Hasilnya secara umum nggak ada. Nah, itu dalam buku saya itu di antara saya sebutin Basic Mentality. Di samping waktu dengan optimum, mumpung ada waktu sekarang ini, kita manfaatkan dengan yang namanya Ikigai. Ikigai itu ada pendapat pendapat dari Jepang bahwasanya orang akan berhasil manakala dia dalam mengerjakan sesuatu itu 4 hal terpenuhi. Apa itu 4 hal? Pertama, dia menyukai. Menyukai apa yang dikerjakan. Iya. Jadi kalau nggak suka nggak akan berhasil optimum. Sulit ya Pak ya. Yang kedua, menguasai. Saya mau buka restoran.
Tapi nggak menguasai. Tapi saya nggak bisa masak, yo artinya saya nggak optimum. Iya. Yang ketiga mendapatkan uang tentunya. Yang keempat itu yang kita ini tuh banyak dibutuhkan orang. Jadi 4 hal ini harus dikuasai benar-benar. Dalam 4-4 yang harus dikuasain, itu akhirnya optimum. Pertanyaannya, sekarang banyak karyawan, kalau saya bilang karyawan tanda petik, itu nggak berhasil. Kenapa? Dia kerja dapat uang pasti, itu disukai banyak orang pasti, tapi mereka kurang menguasai, sehingga hasilnya nggak optimum. Atau dia menguasai juga, tapi kurang menyukai. Sudah saya kerjakan hanya sambilan saja untuk daripada penganggur. Itu harus dirubah mental itu. Jadi supaya mentalnya supaya saya optimum harus 4-4-nya terpenuhi. Yang ketiga yang namanya tadi pertama ada manajemen waktu, ini manajemen pekerjaan, ini kerjanya. Yang ketiga ada manajemen emosi. Sekarang banyak orang itu reaktif, ada masalah langsung bom, meledak, ada masalah langsung bom. Itu sebenarnya ada metodologi yang namanya 6 second pause, 6 detik di pause. Jadi kalau ada inputting data ke otak kita, inputting bisa berbentuk suara, bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk apapun, emosi masuk ke panca indera kita, itu jangan langsung kita reaktif. Karena itu inputting itu akan masuk ke amigdala, ke sebagainya, ujungnya nanti reaksi kita apa? Nah, dari reaksi tadi, reaksi kita apa? Nah itu kadang-kadang aksi kita itu ya apa yang adanya gitu. Dibentak orang langsung naik. Tapi kan dimaksud, kenapa saya dibentak? Berarti tadi, oh memang saya salah. Beda reaksinya dengan orang yang tadi yang langsung reaksi itu. Dibentak langsung marah gitu. Itu contohnya. Yang kedua mengenai manajemen emosi, ada yang namanya ini katanya orang tokoh dunia itu mengatakan orang itu akan berhasil itu kalau mengikuti yang namanya dasar berpikir. Akan berhasil dalam itu keberuntungan. Apa dasar berpikir? Dasar berpikirnya orang itu apa? Dasar berpikir keluar ucapan. Jadi kalau saya berpikir sesuatu, saya akan keluar ucapan. Ucapan tadi akan menimbulkan tindakan. Tindakan akan menimbulkan kebiasaan. Kalau tindakannya seperti itu, jadi begitu. Nah, dari tindakan tadi, kebiasaan tadi akan jadi karakter. Dengan karakter tadi lah akan menjadi keberuntungan. Tentu karakter yang baik. Jadi untuk menjadi baik tadi harus mengikuti langkah tadi. Jadi kita jangan sembarang mengucap. Karena ada kata orang bijak mengatakan ada beberapa hal yang kalau udah lepas dari tangan kita nggak bisa kembali. Apa itu namanya? Misalnya batu kita lempar, kesempatan datang kita malu dengan baik, ucapan yang paling menyakitkan orang, itu kan kembali lagi. Ada beberapa hal yang tadi yang tidak bisa kembali. Misalnya kata, kesempatan yang datang dan tidak disambut dengan semestinya. Kata yang telah terucap, apalagi ucapannya mengandung sesuatu yang membuat orang lain tidak berkenan dan terluka. Terus yang lainnya lagi waktu. Sesuatu yang telah terlepas dari genggaman karena dilemparkan. Akan kembali tuh. Yang lainnya lagi waktu yang berlalu dan di mana waktu tersebut tidak digunakan dengan baik sehingga terbuang dengan sia-sia. Untuk waktu bahkan di dalam kitab suci Muslim itu disebutkan dalam Quran surat 90 Alam Nasroh 7, maka apabila kamu telah selesai suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Itu kira-kira apa namanya? Jadi 3 hal. Jadi ada manajemen waktu, manajemen pekerjaan, kedua manajemen emosi. Nah, itu sobat inovasi, bahwa untuk membangun mental yang baik perlu diterapkan beberapa sistem manajemen diri ya Pak ya, dan beberapa sistem lainnya. Nah, mungkin Bapak ada saran Pak buat teman-teman sobat inovasi nih Pak, agar mentalnya terjaga nih Pak selama COVID ini nih Pak. Bahasanya sebenarnya bahasa yang sudah normatif ya. Di mana kita berjalan mendapatkan tanjakan,
percayalah suatu saat akan berturunan. Nah kalau sekarang ini dengan COVID itu kita tanjakan. Jadi dalam tanjakan itu kita bisa memanfaatkan apa sih sebenarnya kelebihan tanjakan ini. Ini tadi misalnya, dengan tanjakan ini apa? Saya punya waktu yang terlalu banyak, saya nggak ke kantor. Itu kita manfaatkan dengan positif gitu. Jangan kok dengan tanjakan tadi yang ngeluh, waduh kita nggak ngantor, waduh kita. Tapi waktunya terlalu. Jadi artinya dengan orang bilang gimana tanjakan pasti ada turunan. Itu waktu kita menanjak, kita jangan mikir tanjakannya aja. Dan mikir apa kira-kira dari tanjakan ini yang bisa kita manfaati. Ya tadi misalnya kalau dari COVID ini waktu jelas itu kan. Terus apa namanya menambah apa pengetahuan tadi pekerjaan saya tuh nggak begitu nguasain, saya suka sih tapi nggak nguasain, belajar terus apa terus dari segi emosi dengan ini kan kita nggak banyak interaksi orang kan, bisa meredam diri, saya itu sangat temperamental dan sebagainya. Jadi itu kira-kira solusinya. Solusinya dengan pada kita nanjak jangan kita pikir tanjakannya saja, tapi juga kita positif. Suatu ketika akan turunan. Tapi karena kita nanjak ini hanya mikirin tanjakannya saja, begitu turunan nggak bisa menikmati. Iya, jadi kira-kira gitu bisa. Oke, sobat inovasi, tadi merupakan paparan dari Bapak Sutrisno Atmadi mengenai mentalitas dasar. Semoga teman-teman dapat menikmati sharing kita kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu. Kita pamit Kak, salam inovasi.